dari protokol kesehatan. Di sini aku mau ngejelasin pentingnya vaksin COVID-19 menurut teori struktural fungsional oleh Talcott Parsons. Itu aku mau memperkenalkan diri. Nama aku Beta Aisyah. Aku berasal dari Antropologi Angkatan 2019, Universitas Airlangga. Lalu, apa itu vaksin? Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Vaksin terdiri dari berbagai jenis dan kandungan. Masing-masing vaksin tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit yang berbahaya. Vaksin mengandung bakteri, racun, atau virus penyebab penyakit yang dilemahkan atau sudah dimatikan. Saat dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, vaksin akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi. Proses pembentukan antibodi inilah yang disebut imunisasi. Apakah kalian tahu bahwa vaksin punya 4 jenis? Yang pertama, vaksin mati. Vaksin mati atau disebut juga dengan vaksin yang tidak aktif adalah jenis vaksin yang mengandung virus atau bakteri yang sudah dimatikan dengan suhu panas, radiasi, atau bahan kimia. Proses ini membuat virus atau kuman tetap utuh, namun tidak dapat berkembang biak dan menyebabkan penyakit di dalam tubuh. Beberapa contoh vaksin termasuk jenis vaksin mati adalah: pertama, vaksin polio; kedua, vaksin DPT; ketiga, vaksin flu. Yang kedua, ada virus hidup. Virus hidup berbeda dengan virus mati. Virus atau bakteri yang terkandung di dalam virus hidup tidak dibunuh, melainkan dilemahkan. Virus atau bakteri tersebut tidak akan menyebabkan penyakit, namun dapat berkembang biak, sehingga merangsang tubuh untuk bereaksi terhadap sistem imun. Sebelum diberikan, vaksin hidup perlu disimpan di dalam lemari pendingin khusus agar virus atau bakteri tetap hidup. Suhu yang tidak sesuai akan memengaruhi kualitas vaksin, sehingga imunitas yang terbentuk tidak optimal. Contoh dari vaksin hidup adalah vaksin MMR, vaksin BCG, vaksin cacar air, vaksin rotavirus. Yang ketiga, ada vaksin toksoid. Beberapa jenis bakteri dapat memproduksi racun yang bisa menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh. Vaksin toksoid berfungsi untuk menangkal efek racun dari bakteri tersebut. Vaksin ini terbuat dari racun bakteri yang diolah secara khusus agar tidak berbahaya bagi tubuh, namun mampu merangsang tubuh untuk membentuk kekebalan terhadap racun yang dihasilkan bakteri tersebut. Contoh jenis vaksin toksoid adalah tetanus toksoid dan vaksin difteri. Yang keempat, ada vaksin biosintetik. Jenis vaksin ini mengandung antigen yang diproduksi secara khusus sehingga menyerupai struktur virus atau bakteri. Vaksin biosintetik mampu memberikan kekebalan tubuh yang kuat terhadap virus atau bakteri tertentu dan dapat digunakan oleh penderita gangguan sistem kekebalan tubuh atau penyakit yang kronis. Contoh vaksin jenis ini adalah vaksin HIV. Nah, setelah kalian tahu jenis-jenis vaksin, menurut kalian vaksin untuk COVID termasuk jenis yang mana ya? Komen di bawah. Di Indonesia, pemerintah hanya telah menetapkan 6 vaksin COVID-19 yang akan digunakan. Keputusan itu telah ditekan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada 3 Desember 2020. Yang pertama, ada vaksin merah putih. Vaksin merah putih merupakan hasil kerjasama dengan BUMN, PT Bio Farma, dan lembaga H-Man Institute. Pemerintahan Indonesia berharap vaksin merah putih ini dapat selesai pada akhir 2021. Bio Farma juga menjalin kerjasama dengan perusahaan vaksin asal Cina. Kedua, ada AstraZeneca. Uji coba yang dilakukan AstraZeneca dan Universitas Oxford menunjukkan vaksin virus corona produksinya memiliki keefektifan rata-rata 70%. Saat ini, uji coba pada 20.000 sukarelawan masih berlanjut. Vaksin AstraZeneca dianggap mudah didistribusikan karena tidak perlu disimpan pada suhu yang sangat dingin. Ada Sinopharm.
Meski pengujian tahap akhir belum selesai, namun di Tiongkok kurang lebih 1 juta orang telah disuntik menggunakan vaksin ini di bawah izin penggunaan darurat. Sebelum vaksin Sinopharm terbukti berhasil seluruhnya, vaksin hanya digunakan pada pejabat Cina, pelajar, dan pekerja yang berpergian. Pada September 2020, Uni Emirat Arab menjadi negara pertama di luar Cina yang menyetujui menggunakan vaksin ini. Keempat, ada Moderna. Moderna mengklaim vaksin produksinya memiliki efektivitas sebesar 94,5%. Pada akhir November lalu, Moderna mengaku telah mengajukan izin menggunakan darurat untuk vaksin COVID-19 kepada regulator Amerika Serikat dan Eropa. Moderna meyakini vaksin buatannya telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan FDA untuk penggunaan darurat. Ada Pfizer Inc. dan BioNTech. Vaksin yang diproduksi Pfizer dan BioNTech telah mengajukan penggunaan darurat vaksin virus corona yang diproduksinya ke BPOM Amerika Serikat dan Eropa. Pada uji coba terakhir, 18 November 2020, mereka mengklaim 95% vaksinnya efektif menangkal virus corona dan tidak menimbulkan risiko masalah keamanan. Ada Sinovac Biotech. Sinovac saat ini memasuki uji coba fase ketiga. Sinovac melakukan uji coba terhadap vaksin buatannya di Brazil, Indonesia, hingga Bangladesh. Hasil awal, sebagaimana yang diterbitkan di Science, para monyet menunjukkan vaksin memastikan antibodi yang menetralkan 10 galur SARS-CoV-2. Lalu menurut kalian siapa saja prioritas penerima vaksin COVID ini? Menurut WHO, kelompok prioritas yang menjadi target vaksinasi COVID-19 adalah petugas kesehatan dan perawat garis depan yang berisiko tinggi terinfeksi. Kemudian, orang dewasa yang lebih tua, lalu orang-orang yang beresiko tinggi meninggal karena kondisi yang mendasari seperti penyakit jantung dan diabetes. Direktur Jenderal WHO mengatakan karena akan membutuhkan waktu untuk memvaksinisasi semua orang, maka masyarakat harus tetap berpegang pada langkah-langkah yang telah dicoba dan diuji yang menjaga semua tetap aman. Lalu, apa hubungannya vaksin COVID dengan teori struktural fungsional? Berdasarkan teori struktural fungsional, Parson mendefinisikan masyarakat merupakan sistem sosial yang terdiri atas bagian atau elemen yang saling berkaitan dan berkeseimbangan. Prinsip ketergantungan dan keseimbangan ini berdasarkan pada analogi organisme biologis seperti organisme manusia. Maka, masyarakat juga terdiri dari sejumlah subsistem seperti institusi keluarga, agama, politik, ekonomi, yang masing-masing memiliki fungsi bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Gagasan Parson tentang struktur dan sistem yang terkenal dengan skema disebut AGIL. A adalah adaptation, G adalah goal attainment, I adalah integration, L adalah latency. AGIL merupakan suatu gagasan yang diarahkan untuk memenuhi beberapa kebutuhan sistem untuk bertahan hidup. Adaptation. Sistem harus mengatasi kebutuhan sesuai dengan situasi, menyesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhannya. Kemudian, goal attainment. Dalam fungsi ini terdapat subsistem politik yang mana sistem harus mendefinisikan untuk mencapai tujuannya dalam melaksanakan distribusi kekuasaan dalam unsur paksaan yang sah dari negara, dapat berupa kebijakan atau peraturan. Integration. Sistem harus mengatur hubungan dengan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem ini memerlukan adanya pengolahan hubungan.
latensi. Dalam fungsi latensi terdapat subsistem budaya yang bertugas dalam memelihara, mempertahankan, dan memperbarui pola-pola budaya dalam sistem. Nah, untuk mencegah ketidaklarasan terhadap berita vaksin dan vaksin itu sendiri, maka disusunlah struktur AGI milik person. Yang pertama, adaptation. Ketika pasien yang telah disuntikan vaksin salah satunya Pfizer, imun tubuhnya tidak bisa langsung kebal terhadap virus COVID-19. Namun, dibutuhkan waktu untuk vaksin tersebut mengembangkan imun manusia sekitar 10-14 hari setelah penyuntikan. Vaksin Pfizer ini harus disuntikkan 2 kali agar keefektifannya menjadi 95% dalam melindungi imun manusia terhadap virus COVID-19. Yang kedua, goal attainment. Pencapaian yang diharapkan dengan menyuntikkan vaksin ini adalah masyarakat Indonesia dapat kebal terhadap virus COVID-19 dan dapat menjalankan aktivitas seperti biasa. Lalu kemudian integrasi. Dalam mengembangkan vaksin COVID-19 secara langsung, pihak tenaga medis sangat berperan aktif dalam hal ini. Lalu ada latensi. Mensosialisasikan vaksin kepada masyarakat tentang informasi vaksin yang disuntikkan dalam tubuh dan siapa saja yang menjadi prioritas penerimanya. Sekian video kali ini. Dadah!